Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Saifun Rifki Adi Saputra, dari Prodi Pendidikan IPA, Universitas Sarjana Biata Taman Siswa, Yogyakarta. Teman-teman, terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya uraikan pada kesempatan ini terkait materi lipid, yaitu 1. Pengertian lipid, yang kedua, fungsi lipid, yang ketiga, klasifikasi lipid, yang keempat, sifat lipid, dan yang kelima yaitu contoh implementasi lipid dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian lipid. Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air, tetapi larut di dalam nonpolar seperti etanol, eter, atau benzen. Istilah lipid kadang-kadang diartikan sama dengan lemak. Lemak atau triasil gliserol adalah lipid yang paling banyak ditemukan di alam. Dan yang dikenal sebagai bahan makanan adalah omega, minyak tumbuhan, minyak daging sapi, kulit ayam, lemak yang terdapat dalam susu, kuning telur, daging, kacang-kacangan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lipida polar merupakan tempat terjadinya reaksi metabolik. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi lipida. Lipida merupakan bahan atau nutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh setiap tubuh manusia. Lipida berfungsi sebagai sumber tenaga tubuh, serta berfungsi di dalam keseimbangan cairan tubuh, tekanan osmotik, keseimbangan asam basa, serta aktivitas elektrofisiologi otot dan sistem saraf. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lipid memenuhi fungsi dasar bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak di samping karbohidrat. Yang kedua, lipid juga dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Yang keempat, sebagai hormon dan vitamin. Yang kelima, lipid juga berfungsi sebagai sumber steroid. Dan masih banyak teman-teman fungsi lipid yang lainnya. Teman-teman bisa cari dari sumber yang lain juga. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi lipid. Menurut Bloom, lipid dapat diklasifikasikan menjadi lipid sederhana dan lipid majik. Kita membahas terlebih dahulu lipid sederhana. Lipid sederhana digolongkan menjadi dua, yaitu lemak netral. Lemak netral merupakan ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari lemak netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak.
Yang kedua, ester, asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi. Ester antara asam lemak dengan alkohol membentuk malam atau lilin. Lilin tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Lilin sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain sebagainya. Lilin merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol berantai panjang. Yang kedua, yaitu lipid majemuk atau kompleks. Digolongkan menjadi 3. Di antaranya, yang pertama, yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester. Fosfolipid mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam, fosfat dan gliserol. Fosfolipid mempunyai 1 atau lebih gugus kepala yang memiliki polaritas tinggi sehingga 2 buah ekor nonpolar. Yang kedua, yaitu glikolipid. Glikolipid ialah molekul-molekul yang mengandung karbohidrat. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol dan sering dimakan sebagai gliserida. Dan yang ketiga yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugusan karboksilat tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Asam lemak tidak larut dalam air, namun dapat berekspresi menjadi sel dalam larutan NaOH dan KOH menjadi. Asam lemak berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Klasifikasi lipid berdasarkan asalnya maka dapat digolongkan menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Lemak nabati mengandung lemak tak jenuh dan tidak mengandung kolesterol. Lemak nabati biasanya terdapat dalam kelapa, kemiri, alpukat, dan lain-lain. Lemak nabati berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol, mencegah terjangkitnya penyakit jantung koroner, dan pertumbuhan beberapa jenis kanker. Yang kedua, lemak hewani. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan. Lemak hewani mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Biasanya berasal dari makanan yang kita makan seperti daging, telur, susu, keju, mentega, dan lain sebagainya. Penjelasan berikutnya yaitu sifat lipid. Berikut saya akan jelaskan beberapa sifat lipid. Yang pertama, larut di dalam pelarut organik seperti benzen, eter, aseton, klorofrom, dan karbon tetraklorida. Sifat yang kedua yaitu mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Sifat yang ketiga, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Dan sifat lipid yang terakhir, yang keempat, yaitu berperan dalam metabolisme baik tumbuhan maupun hewan. Pembahasan terakhir kita yaitu mengenai implementasi lipid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sabun. Sabun adalah campuran dari natrium, hidroksida, berbagai asam lemak yang terdapat di alam bebas. Dan yang kedua yaitu mentega. Mentega berasal dari lemak hewan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang
kita gunakan lipid. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Follow my Instagram Rifki Putra Adi or Facebook Saifun Rifki Putra Raba.